Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramdita dengan NIM 41519001002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas 8, yaitu mereview sebuah jurnal dengan mata pelajaran mengantar cloud computing dengan dosen pengampu Parudi Hartono. Langsung saja ke topik pembahasannya. Yang pertama itu ada critical review. Selanjutnya kita mulai dari judul jurnal ke-1 yaitu penerapan teknologi cloud computing di universitas dengan studi kasus Fakultas Teknologi Informasi UKD. Jurnal kedua memiliki judul yaitu faktor adopsi komputasi awan untuk administrasi universitas. Untuk nama penulisnya, jurnal ke-1 ditulis oleh Erik Kurniawan, jurnal kedua ditulis oleh Nasrin Badi, Razak C. Hussein, dan Halina M. Dahlan. Nama jurnal penerbit dan tahun publikasi untuk jurnal ke-1, jurnal Eksis volume 8 nomor 1 Mei 2015 halaman 29 sampai 36. Jurnal kedua memiliki nama jurnal yaitu Jurnal Teknologi Science and Technique 70/5 2014 halaman 81 sampai 87. Untuk isu yang diteliti yaitu cara penerapan. Untuk jurnal 1, cara penerapan teknologi cloud computing di universitas dengan menggunakan studi kasus di Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Untuk jurnal kedua, untuk melihat sebab-sebab utama yang menyebabkan kebanyakan universitas tidak mau menggunakan cloud computing sebagai teknologinya. Untuk hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini adalah untuk jurnal ke-1 untuk mengetahui arsitektur dan penerapan strategi teknologi cloud computing pada sebuah universitas. Jurnal keduanya yaitu studi ini dilakukan untuk menemukan alasan ketidaktahuan penggunaan komputasi awan di universitas. Untuk alasan mengapa topik ini penting untuk diliti yaitu untuk jurnal 1 untuk beberapa alasan yang telah disebutkan, maka seharusnya cloud computing menjadi solusi yang menarik bagi perguruan tinggi di Indonesia yang ingin mengurangi anggaran di bidang IT. Untuk jurnal kedua untuk mengetahui alasan utama yang menyebabkan banyak universitas tidak mau menggunakan cloud computing. Untuk yang selanjutnya, masalah yang ingin diteliti oleh jurnal 1 yaitu beberapa tahun terakhir konsep cloud computing sudah banyak menarik minat dunia industri dan pendidikan. Solusi berbasis cloud sepertinya menjadi kunci bagi organisasi IT yang mempunyai masalah keterbatasan anggaran. Untuk jurnal kedua, masalah yang ingin ditelitinya yaitu mengapa banyak universitas tidak menggunakan layanan cloud computing walaupun dengan krisis keuangan saat ini dan kebutuhan yang terus meningkat. Banyak universitas menghadapi masalah dalam menyediakan dukungan teknologi informasi atau TI yang diperlukan untuk kegiatan administrasi, pendidikan, dan penelitian. Untuk yang selanjutnya, tujuan penelitian untuk jurnal 1 memiliki tujuan untuk membuat sistem yang dapat diterapkan di universitas yang dapat memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh tenaga IT di sebuah universitas. Untuk jurnal yang kedua memiliki tujuan untuk melihat sebab-sebab utama yang menyebabkan kebanyakan universitas tidak menggunakan cloud computing. Dengan kajian alternatif bersistematik telah dilaksanakan untuk mengkaji kerja-kerja penyelidikan di bidang cloud computing dan yang memiliki tujuan untuk mengenal pasti dekat kaitannya serta jenis paradigma mereka yang dibutuhkan. Untuk apa yang unik dari penelitian di jurnal 1 yaitu bahwa cloud computing sudah banyak menarik minat dunia industri dan pendidikan, dan solusi berbasis cloud sepertinya menjadi kunci bagi organisasi IT yang mempunyai masalah dengan keterbatasan anggaran. Selanjutnya untuk jurnal kedua
Alasan apa yang unik dari penelitiannya, karena kenapa banyak universitas tidak menggunakan layanan cloud computing walaupun dengan krisis keuangan saat ini dan kebutuhan yang terus meningkat. Untuk jurnal selanjutnya, basis teori yang digunakan dalam penelitian di jurnal 1 yaitu pencarian literatur dengan topik cloud computing dan edukasi dilakukan dengan mencari artikel dari jurnal IEE dan Science Direct selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Dengan kata kunci yang digunakan adalah cloud computing, cloud in education, cloud arsitektur, cloud strategi, dan cloud in university. Jurnal keduanya yaitu untuk menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih substantif. Untuk jenis penelitiannya, jurnal 1 memiliki jenis studi kasus dengan Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Untuk jurnal kedua sama dengan jurnal 1 yaitu studi kasus untuk administrasi universitas. Untuk metode uji yang digunakan, untuk jurnal 1 menggunakan metode uji studi literatur, untuk jurnal kedua menggunakan penelitian metode campuran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan metode campuran melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih substantif. Selanjutnya, hasil penelitian di jurnal 1 mendapatkan hasil bahwa teknologi cloud computing adalah suatu penemuan yang efektif untuk digunakan di masa depan. Untuk jurnal kedua, hasilnya yaitu bahwa staf menolak penggunaan berbasis cloud aplikasi, meskipun kebanyakan dari mereka akrab dengan sejumlah aplikasi yang berbasis cloud computing. Selanjutnya ada implikasi penelitian untuk jurnal 1. Implikasinya kita jadi tahu bahwa teknologi cloud computing adalah paradigma komputasi baru yang menjanjikan dan merupakan teknologi masa depan yang menyediakan banyak pelayanan komputasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Untuk jurnal yang kedua, bahwa semua prediktor memiliki hubungan yang kuat, positif dan signifikan secara statistik dengan kepentingan manajemen TI dan pengambilan keputusan tentang adopsi cloud computing data center atau CCDC di perguruan tinggi. Langsung saja ke selanjutnya lagi. Untuk kesimpulan penelitian di jurnal 1 yaitu dapat disimpulkan dengan penggunaan layanan SaaS cloud computing seperti email dan penyimpanan dokumen dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak universitas untuk pengadaan infrastruktur berupa perangkat keras dan tenaga perawatan infrastruktur. Untuk jurnal kedua dapat ditarik kesimpulannya bahwa staf menolak penggunaan berbasis cloud aplikasi meskipun sebagian besar responden merasa bahwa masalah keamanan memainkan peran penting mendorong penggunaan aplikasi berbasis cloud. Untuk yang selanjutnya, keterbatasan penelitian di jurnal 1 bahwa tidak bisa menjelaskan pemecahan studi kasusnya atau pemecahan masalah penelitian secara detail. Untuk jurnal yang kedua, tidak bisa meyakinkan para staf di universitas untuk menggunakan layanan berbasis cloud walaupun layanan berbasis cloud sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada rekomendasi dari penelitian. Untuk jurnal 1 rekomendasinya yaitu penggunaan layanan ini sampai pada level universitas, sehingga layanan ini dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh semua fakultas di UKDW. Untuk jurnal yang kedua, penelitian di masa depan masih melibatkan lebih banyak universitas Malaysia lagi. Selanjutnya kita ke kritisi jurnal. Untuk poin yang pertama dari saya ada 28 poin. Untuk poin yang pertama itu seperti ini: bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian dan keunikan isu yang diteliti serta relevansi isu dengan bidang kajian yang diteliti. Jika menurut Anda sudah overrated, tidak unik, dan tidak relevan, maka penulisannya seperti apa? Oke, jawabannya yaitu untuk jurnal yang ke-1
Menurut saya sudah relevan dengan isu yang sudah diteliti dan isu yang diteliti juga sudah kekinian karena penerapan cloud computing di masa sekarang ini sangat berguna sekali di universitas. Untuk jurnal yang kedua itu sudah sangat relevan dengan isu yang lagi diteliti saat ini oleh peneliti. Selanjutnya poin kedua seperti ini. Bagaimana komentar saya terkait redaksional judul penelitian ini? Jika ada saran bagaimana seharusnya, coba Anda buat alternatif redaksi judul lain untuk jurnal dengan tanpa mengurangi substansi. Dan jawaban saya yaitu untuk jurnal satu judulnya sudah benar dan sesuai. Ini rekomendasi judul yang berbeda dari saya yaitu implementasi teknologi cloud computing pada sebuah universitas. Kalau dari jurnal yang kedua ini sudah sangat pas judulnya dengan isinya penerapan cloud computing untuk administrasi universitas. Untuk poin yang selanjutnya yaitu seperti ini. Langsung saja ke jawaban saya. Untuk jurnal yang ke-1 itu abstraknya tidak mampu merepresentasikan penelitian yang dilakukan secara utuh karena hanya menjelaskan metode pengujiannya saja. Alasan meneliti dan basis teorinya saja, tidak ada tujuan dan kesimpulan. Kalau dalam jurnal yang kedua itu semua ada di dalam abstraknya dan dijelaskan secara singkat, padat dan tidak bertele-tele atau langsung ke pokok pembahasannya, semuanya sudah tercantum di abstrak pada jurnal yang kedua itu. Lanjut ke poin 3. Pertanyaannya seperti ini, sampai seberapa jauh penelitian mampu memilih keywords-nya yang dapat mempresentasikan substansi penelitiannya? Dan jawaban saya adalah untuk jurnal yang pertama sudah sangat lengkap dengan kata kunci cloud computing, arsitektur cloud computing untuk pendidikan, cloud computing di universitas. Untuk jurnal yang kedua itu kata kuncinya penggunaan pengkomputeran awan, servis berdasarkan pengkomputeran awan, penyelesaian berdasarkan pengkomputeran awan, faktor penolakan. Ke poin yang keempat seperti ini, apakah penelitian sudah menjanjikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti? Apa saran saya berikan contoh yang tepat fenomena isu yang semestinya layak untuk ditampilkan. Oke, untuk jurnal ke-1 menurut saya sudah lengkap karena teknologi cloud computing sangat dibutuhkan di zaman sekarang untuk sekolah online. Maaf. Untuk jurnal yang kedua, penelitian belum menyajikan fenomena isu yang sedang terjadi sekarang. Saran saya penelitian yang relevan dengan fenomena yang sekarang adalah dengan menyajikan perbandingan mana sistem cloud yang bagus untuk digunakan sebagai cloud server untuk dalam website yang memiliki traffic yang banyak atau penggunaan yang banyak oleh user dan tidak sering terjadi server down. Untuk poin yang selanjutnya seperti ini. Dan jawaban saya yaitu jurnal 1 dengan studi kasus Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Dan jurnal kedua sama dengan jurnal 1 yaitu studi kasus untuk administrasi universitas. Untuk poin yang selanjutnya, apakah peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti? Jika belum, menurut Anda apa alasan yang tepat topik ini penting untuk diteliti? Untuk jurnal ke-1 menurut saya sudah, karena menjadikan cloud computing menjadi solusi yang menarik bagi perguruan tinggi di Indonesia yang ingin mengurangi anggaran di bidang IT. Jurnal kedua menurut saya juga sudah, karena untuk mengetahui alasan utama yang menyebabkan banyak universitas tidak menggunakan cloud computing. Sebuah tinjauan sistematis dilakukan berdasarkan karya yang diterbitkan baru-baru ini di CC untuk mengidentifikasi posisi staf serta layanan yang mereka butuhkan. Untuk poin yang selanjutnya, apakah masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika ya, tunjukkan. Jika belum, menurut saya seperti apa? Masalah peneliti
penelitian yang seharusnya diungkapkan dalam penelitian ini. Untuk jurnal yang pertama, beberapa tahun terakhir konsep cloud computing sudah banyak menarik minat dunia industri dan pendidikan. Solusi berbasis cloud sepertinya menjadi kunci bagi Indonesia untuk mempunyai masalah keterbatasan anggaran. Jurnal kedua, kenapa banyak universitas tidak menggunakan layanan cloud computing walaupun dengan krisis keuangan yang saat ini dan kebutuhan yang terus meningkat. Banyak universitas menghadapi masalah dalam menyediakan dukungan teknologi informasi atau TI yang diperlukan untuk kegiatan administrasi, pendidikan, dan penelitian. Untuk yang poin selanjutnya, apakah tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika ya, tunjukkan. Jika belum, menurut Anda, apa tujuan penelitian yang tepat untuk penelitian ini? Jurnal pertama, untuk penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat diterapkan di universitas yang dapat memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh tenaga IT. Jurnal kedua memiliki tujuan untuk melihat sebab-sebab utama yang menyebabkan kebanyakan universitas tidak menggunakan cloud computing. Dan tujuan untuk mengenal pasti dekat kekaitan serta jenis paradigma mereka yang dibutuhkan. Poin selanjutnya, apakah kronologis dalam menggunakan latar belakang penelitian ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca? Jika ya, jelaskan. Jika belum, bagaimana seharusnya? Jurnal pertama menurut saya sudah sangat jelas, yaitu untuk membantu memecahkan masalah yang dialami setiap universitas dari segi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh tenaga IT di setiap universitas. Jurnal kedua menurut saya juga sudah jelas, karena untuk mengetahui alasan utama yang menyebabkan banyak universitas tidak menggunakan layanan cloud computing dan untuk membuat para universitas menjadi yakin bahwa teknologi cloud computing itu sangat berguna bagi setiap universitas. Terus bagaimana komentar saya mengenai kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan dan apa saran saya? Jurnal yang pertama, untuk latar belakangnya sudah sangat jelas, yaitu dan saran saya untuk latar belakang dari penelitiannya bisa ditambah, yaitu untuk mengatasi server yang suka down dan web e-learning kampus yang suka lemot apabila trafiknya sangat tinggi atau kebanyakan diakses. Untuk jurnal yang kedua, kejelasan latar belakang yang diberikan sudah sangat lengkap, jadi saya tidak memiliki saran lagi. Untuk poin yang selanjutnya seperti ini, apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Jika sudah, tunjukkan. Jika belum, apa rekomendasi saya? Jadi jawaban saya yaitu untuk jurnal yang pertama, untuk latar belakang sudah sangat jelas. Saran saya yaitu untuk latar belakang dari penelitiannya bisa ditambah untuk mengatasi server yang suka down dan web e-learning kampus yang suka lemot apabila trafiknya tinggi. Sudah lengkap karena menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih substantif. Untuk poin yang selanjutnya, jika ada hipotesis penelitian sampai seberapa jauh ketepatan penelitian dalam menyusun telaah literatur termasuk riset sebelumnya, serta tingkat ketepatan logical thinking yang mengarah pada hipotesis penelitian. Jawaban saya yaitu untuk jurnal 1, riset yang dilakukan peneliti masih ada yang kurang. Semestinya ada riset tentang harga, kemampuan, dan layanan yang ada di cloud computing. Untuk jurnal yang kedua itu, riset yang dilakukan masih ada yang kurang. Seharusnya ada riset tentang kenapa memilih teknologi cloud sebagai alat untuk pemecahan masalah dari penelitian ini. Poin yang ini, apakah penelitian ini harus ada model penelitiannya? Jika ya, sampai seberapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitiannya yang mampu memecahkan dan menjawab riset problem.
Dan jawaban saya untuk jurnal yang pertama tentu harus ada, karena untuk membantu si peneliti ini dalam memecahkan masalah yang ada di dalam jurnal ini. Ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitiannya sudah sangat tepat karena untuk memecahkan dan menjawab masalah yang sedang dialami oleh si peneliti. Jurnal kedua menurut saya juga harus, karena akan membantu peneliti dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam jurnal. Dan dalam ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitiannya masih kurang tepat, karena pada kesimpulannya si peneliti tidak berhasil meyakinkan para staf di universitas untuk menggunakan teknologi cloud computing. Untuk selanjutnya, apakah metode sampling yang digunakan sudah tepat? Saya tunjukkan dan berikan alasan jika tidak apa saran dari saya. Dan jawaban saya untuk jurnal yang pertama itu menurut saya belum. Seharusnya saran saya yaitu tambahkan tentang langkah-langkah pemecahan masalahnya. Untuk jurnal yang kedua, metode sampling yang digunakan dalam jurnal kedua itu masih kurang lengkap. Saran saya yaitu menambahkan tentang kemampuan yang dimiliki cloud computing, kegunaannya, dan harganya biar para staf jadi tertarik, ya kan. Terus menggunakan teknologi cloud computing. Untuk poin yang selanjutnya seperti ini. Apakah sumber data yang digunakan untuk pengambilan data sudah tepat? Jika data primer apakah partisipannya sudah tepat? Jika data sekunder, apakah sumber data tersebut memang merupakan sumber yang tepat? Oke, jawaban saya itu untuk jurnal yang pertama sudah tepat karena berhasil menerapkan teknologi cloud untuk universitas. Jurnal kedua itu belum tepat karena data sekunder yang didapat tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang diinginkan, yaitu peneliti tidak bisa membuat para staf menjadi yakin untuk menggunakan teknologi dari cloud computing ini. Untuk poin yang selanjutnya seperti ini, apa unit analisis peneliti ini apakah sudah tepat? Jelaskan argumentasi saya. Jika belum, apa saran dari saya? Dan jawaban saya untuk jurnal yang pertama, unit analisis masih kurang lengkap. Saran saya penulis bisa menambahkan proses perancangan untuk menganalisis datanya dan pembahasan hasil penelitiannya secara jelas supaya mudah untuk dimengerti. Untuk jurnal yang kedua, dalam jurnal ini unit analisis sudah dijelaskan secara lengkap, mulai dari cara untuk menyelesaikan yang ada, penjelasan layanan yang ada di sistem cloud, hingga proses perancangannya, dan dijelaskan hasilnya dan dijelaskan hasil yang didapat secara jelas. Poin yang selanjutnya seperti ini, sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab riset problemnya. Untuk jurnal yang pertama, alat ujinya menurut saya sudah tepat, tetapi saya ada saran kalau bisa ada proses pengujian secara langsung oleh si peneliti agar yang membaca menjadi lebih paham lagi. Dan untuk jurnal yang kedua, untuk alat ujinya itu yang ada di jurnal ini sudah sangat lengkap untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tapi saya ada usulan kalau bisa unit penelitiannya bisa ditambahkan seperti manfaat cloud computing, kemampuan, dan harga cloud computing itu sendiri. Untuk bisa membuat staf ini di universitas menjadi tertarik sehingga kesimpulannya bisa berubah, yaitu stafnya menjadi mau menggunakan teknologi cloud computing. Dan untuk poin yang selanjutnya, bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitiannya? Apakah sudah komprehensif? Jika sudah, coba tunjukkan. Okay. Jawaban saya di jurnal 1, operasionalisasi variabel penelitian masih belum tepat. Seharusnya peneliti bisa lebih detail lagi dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam jurnal supaya dapat menemukan hasil penelitiannya. Untuk jurnal yang kedua itu menurut saya sudah analisis data kualitatif menemukan penggunaan pengkodean terbuka 38 sebagai proses mengidentifikasi, memberi nama, mengkategorikan, dan mendeskripsikan data. Skor yang dianalisis secara statistik kumpulkan menggunakan fungsionalitas statistik SPSS. Untuk poin yang selanjutnya itu seperti ini, apakah instrumen jika menggunakan data primer atau proxy jika menggunakan data sekunder yang digunakan untuk mengukur variabel sudah tepat. Jelaskan argumentasi saya.
Argumentasi saya untuk jurnal yang pertama itu menurut saya belum tepat karena peneliti tidak bisa menyajikan hasil penelitian secara tepat. Usul saya lebih detail lagi pada proses pengolahan datanya dan melakukan riset secara mendalam dengan mencobanya secara langsung agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk jurnal yang kedua sudah sangat tepat karena proses menganalisis datanya sudah sangat tepat, mulai dari analisis data kualitatif dan analisa data kuantitatif. Dan untuk poin yang ini, sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem? Jika belum, bagaimana seharusnya juga sudah coba tunjukkan. Langsung saja saya tunjukkan jawaban saya. Untuk jurnal yang pertama itu, dalam jurnal ini si peneliti tidak bisa menunjukkan hasil penelitiannya. So, saya lebih detail lagi pada proses pengolahan datanya dan melakukan riset secara mendalam dengan mencobanya secara langsung agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk jurnal yang kedua sudah cukup lengkap hasil yang diterangkan oleh si peneliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa staf menolak menggunakan teknologi berbasis cloud aplikasi meskipun kebanyakan dari mereka akrab dengan sejumlah aplikasi yang berbasis cloud computing. Yang selanjutnya, apakah peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian? Bagaimana konsistensi dengan hasil penelitian sebelumnya? Coba tunjukkan. Oke, saya tunjukkan bahwa jurnal 1 di dalam jurnal ini, si peneliti tidak menyajikan hasil penelitiannya. Untuk jurnal yang kedua itu, peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitiannya dan konsistensinya dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu sangat cocok dengan hasil penelitian sebelumnya, dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa staf menolak penggunaan berbasis cloud aplikasi meskipun kebanyakan dari mereka akrab dengan sejumlah aplikasi cloud computing. Dan selanjutnya, apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Untuk jurnal yang pertama, menurut saya sudah. Penggunaan layanan SaaS, cloud computing seperti email, dan penyimpanan dokumen dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Untuk jurnal yang kedua, menurut saya sudah, karena staf menolak penggunaan berbasis cloud aplikasi meskipun kebanyakan dari mereka akrab dengan sejumlah aplikasi cloud computing. Untuk poin yang selanjutnya seperti ini, apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya? Untuk jurnal yang pertama itu belum diungkapkan keterbatasan peneliti tidak bisa menentukan jawaban karena memang di jurnal ini tidak dijelaskan hasil dari penelitian secara lengkap dan jelas. Rekomendasi saya bisa menambahkan data analisanya agar nantinya dapat membuat hasil penelitian yang lebih jelas dan tepat lagi. Untuk jurnal yang kedua belum, karena hasil dari penelitian ini adalah staf di universitas masih tidak bisa yakin untuk menggunakan teknologi cloud computing. Rekomendasi saya lebih ditambah lagi data analisanya seperti dari segi harga, kemampuan, dan manfaatnya. Untuk yang selanjutnya ada poin sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan basic problem. The purpose of study, basis teori yang digunakan, metodologi yang digunakan, model penelitian jika ada, dan hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulannya. Untuk jurnal yang pertama, jurnal ini membahas tentang arsitektur cloud computing secara umum dan beberapa contoh penerapan layanan cloud computing beserta manfaatnya di lingkungan universitas. Studi kasusnya yang diambil adalah penerapan layanan cloud computing di Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Dan jurnal kedua, makalah ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan utama yang menyebabkan banyak universitas tidak mau menggunakan cloud computing. Poin yang selanjutnya seperti ini, bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya. Untuk jurnal yang pertama tidak begitu jelas, tetapi pas di bagian abstraknya itu ada kesalahan penulisan, yaitu tidak ditunjukkannya hasil penelitiannya, tujuan dan latar belakang dari penelitian ini.
Untuk jurnal yang kedua itu sudah sangat jelas. Dengan krisis keuangan saat ini dan kebutuhan yang terus meningkat, banyak universitas menghadapi masalah dalam menyediakan dokumen dukungan teknologi informasi atau TI yang diperlukan untuk kegiatan administrasi, pendidikan, dan penelitian. Ini contoh dari abstrak yang ada di jurnal kedua. Saya ambil sebagiannya saja karena nanti bila ditampilkan akan terlalu banyak. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kekinian dan relevansi referensi yang digunakan. Coba saya tunjukkan. Untuk yang jurnal pertama itu referensinya sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Karena dengan banyaknya sekolah online, teknologi quantum computing itu sangat berguna sebagai salah satu tempat penyimpanan yang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Dan ini contoh dari referensi dari jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang kedua, relevansi referensi sangat cocok dengan apa yang sedang diteliti oleh sang pembuat jurnal. Dan ini contoh dari referensi dari jurnal yang kedua, saya ambil beberapa saja. Untuk yang selanjutnya, jelaskan menurut Anda apa yang kurang dari jurnal tersebut. Untuk jurnal yang pertama, menurut saya yang kurang itu adalah tidak adanya penjelasan secara lengkap mengenai hasil penelitiannya yang dijelaskan di jurnal ini. Dan jurnal kedua itu yang kurang dari jurnalnya yaitu tidak bisa membuat staf universitas menjadi yakin dan tertarik untuk menggunakan teknologi cloud computing walaupun mereka sudah terbiasa menggunakannya. Untuk penjelasan review jurnal dari saya, sekian. Dan untuk link buat Anda bisa melihat kedua jurnal itu akan saya taruh di deskripsi YouTube ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.